putusan MK itulah awal mula kecurangan itu terjadi, yang memang dilakukan sendiri oleh Bapak Jokowi itu sendiri melalui dengan campur tangannya oleh pamannya itu sendiri. Nah, tegas-tegas saja bicara seperti itu, lantang-lantang saja. Bisa memanggil siapapun, termasuk presiden, tentu dengan ada prosedurnya dan ada sanksinya. Kalau tidak ini kan ya, sanksi pidana, bahkan bukan pidana dalam arti dia bisa dikurung, dipanggil sudah patut ya 2 kali 3 kali itu bisa dengan upaya paksa dan bisa dikurung. Menumpuk yang akhirnya terjadi distrust, disorder, disobedient yang akhirnya menjadi political chaos. Harga political chaos itu lebih mahal dibandingkan kalau kemudian seluruh politisi itu menjadi jujur. Nah, komando ada di mobil, komando ada di mobil sini, kita lihat komando ada di mobil sini. Jangan terprovokasi. Kita aksi kalau saya bawa ke Bawaslu, bawa ini. Saya dari dulu Panwaslu aja nggak perlu, apalagi Bawaslu. Bawaslu bubarkan aja, itu lembaga nggak penting itu. Bagaimana melakukan kecurangan itu? Nah, medianya adalah satu adalah politik uang. Politik uang yaitu dengan bantuan sosial. Bantuan sosial itu ada 5, bantuan beras, ada bantuan langsung tunai dan sebagainya. Termasuk program PKH itu, program Keluarga Harapan. Dan yang kedua adalah ini yang sudah dilakukan oleh Presiden, yaitu menaikkan gaji dan tunjangan. Makanya saya di RSTG IT, kalau boleh DPR golkan aja hak angket ini. Dari sini baru kita buka semua di situ. Karena begitu dia buat kebenaran berdasarkan friksi, dia pelihara buser-buser, dia menyerang ke semuanya, terbentuklah itu benar. Dan sudah termakan. Ada yang dia menyatakan menang, ada yang menangis kalah, kan gitu. Karena ini kebenaran friksi kan. Ini kebenaran yang terbaru sekarang ini sangat luar biasa. Sudah gila ini negara ini. Oke, mari kita lanjutkan. Kita dengar dulu yang anak muda dulu ya, sebelum ke yang lain-lain ya. Kita minta Vladima Insan Mardika untuk memberikan komentar tentang apa yang Anda pikirkan, teman-teman pikirkan tentang situasi polisi. Apakah sama dengan seperti kami ini gitu? Jangan-jangan kita ini udah halu, sementara anak-anak yang muda ini sebenarnya punya pandangan berbeda. Silakan. Oke, cek. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Vladima Insan Mardika. Bisa disapa Dima atau Vladima juga boleh. Hari ini saya masih menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti. Terkait pertanyaan tadi, sebenarnya ada beberapa hal yang kita tangkap dalam situasi pemilu hari ini gitu. Kami dari teman-teman mahasiswa memandang memang ada kecurangan yang sangat tersistematis di sini dan sangat masif itu, TSM lah, struktur sistematis dan masif. Nah, hari ini pun singkat saja rasanya, saya nggak akan lama-lama. Kita juga tadi sempat di awal dibahas soal angket kan. Hari ini kita punya stance yang cukup kuat tentang bagaimana kita melihat negara saat ini. Kita sama-sama tahu bagaimana politisi akan bekerja, bersikap dan berbicara. Akan selalu berkutat pada kepentingan-kepentingan dan akan selalu berkutat pada itu-itu saja, nggak akan lebih daripada itu. Tidak pernah ada nama Vladima atau nama siapapun itu dalam mereka karena saya bukan elitis, hanya rakyat sipil biasa. Untuk tentang angket tersebut, itu sebetulnya akan jadi ajang yang sangat pas untuk partai-partai itu membuktikan diri. Setelah sekian lama, 9,5 tahun di era kepresidenan Bapak Joko Widodo, itu mahasiswa tidak mempercayai kinerja-kinerja lembaga tersebut. Partai-partai manapun tuh dalam anggapan hal ini itu sama-sama saja. Nah, maka angket itu akan menjadi bukti partai mana kira-kira yang serius untuk mengawal
demokrasi kita yang sudah mengerucut dan hanya disampaikan selama 5 tahun sekali. Karena kan itu, pemerintah baru bicara soal demokrasi secara masif, secara besar, digaungkan, keterlibatan pemuda, itu baru ketika pemilu saja. Baru ketika 2023, 2024, sebelumnya nggak ada. Sangat tipis sekali, kalaupun ada itu sangat minim, nggak sebanyak ini. Karena mereka melihat adanya peluang-peluang untuk memenangkan dan memang perlu untuk mengambil suara-suara anak muda. Jadi pertama, kita menganggap bahwa itu merupakan ajang kita lihat partai mana yang kira-kira masih menjalankannya sebagai perwakilan dari rakyat itu sendiri. Kemudian yang kedua, kami dari awal sudah sempat banyak aksi berkali-kali gitu, termasuk ke MK sekalipun kan. Tapi hari ini kami sejujurnya tidak ingin melihat hanya dari paslon 02 saja, karena kalau kita lihat rekam jejaknya sebetulnya pernah ada kecenderungan bahwa tiga pihaknya juga sama-sama memiliki potensi untuk memasangkan yang diusung dengan Mas Gibran itu tadi. Ada hal-hal tersebut. Nah, tapi hari ini yang ingin saya lihat juga adalah begini. Putusan MK itulah awal mula kecurangan itu terjadi. Yang memang dilakukan sendiri oleh Bapak Jokowi itu sendiri melalui dengan campur tangannya oleh pamannya itu sendiri. Nah, tegas-tegas saja bicara seperti itu, lantang-lantang saja. Karena memang itu faktanya. Karena memang akhirnya diungkapkan ada kecurangan, ada pelanggaran etik. Yang anehnya hari ini disikapin sama teman-teman adalah itu sama sekali tidak berpengaruh. Kalau di kampus, ini level kampus saja ya, ini level kampus. Kalau di Trisakti, prosedural pencalonannya cacat, itu dianulir, didisqualify gitu. Nah hari ini masa Universitas Trisakti bisa jalanin pemilu lebih baik daripada negara ini? Ya, itu kan konyol, Trisakti cuman grogol aja nggak nyampe dia. Nggak nyampe, cuman area kecil saja dia. Kumpulan itu. Nah tapi kita seperti itu karena kita taat sama konstitusi yang berlaku. Nggak ada ceritanya main tabrak-tabrak aturan macam itu, nggak ada. Kalau ada yang memang melanggar etik, melanggar peraturan, konstitusi atau bagaimana kita menyebutkan batasan-batasan yang ditentukan, maka harusnya didisqualify. Tidak sah. Karena proseduralnya sudah cacat. Kira-kira demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya nggak usah sampai proses pemilu, udah sebelum pemilu pun harusnya sudah nggak bisa begitu, nggak bisa ikutin ya kalau udah langgar itu. Oke, tapi saya kira alurnya mungkin kita ke hukum dulu, politik nanti baru kita minta ininya ya dari sisi aspek ekonominya ya. Jadi kita bang Ucok dulu untuk mungkin fokus langsung ke soal angket ya, saya kira itu lebih pada situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Sebelum saya bicara hak angket, saya tetap berprinsip atau berpandangan putusan MK nomor 90 itu adalah batal demi hukum. Referensinya itu adalah pasal 17 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ya, pasal tersebut menyatakan bila hakim atau panitera ya secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara yang ditanganinya, maka putusan itu menjadi batal demi hukum. Ya, gitu. Jadi itu yang saya sampaikan juga waktu di Malari satu ya. Nah, kemudian kita bicara hak angket. Saya belum bicara soal legal frameworknya, tapi saya mau bicara dulu sebenarnya ada irisan dengan ilmu politik. Apa sih sebenarnya hak angket itu? Karena kita tahu fungsi DPR ya di dalam sistem pemerintahan atau bukan pemerintahan, sistem ketatanegaraan di dalam yang demokratis ya. Dan yang menganut prinsip pemisahan dan pemisahan kekuasaan ya, teorinya Montesquieu itu, maka DPR parlemen itu dia mempunyai hak mengawasi dan kontrol. Hak mengawasi dan hak kontrol itu salah satunya yang dimiliki parlemen itu adalah hak angket. Di selain hak-hak bertanya
interpelasi dan macam-macam. Nah, hak angket ini sebenarnya adalah senjata yang sangat penting ya, sangat bagi parlemen. Nah, ya, kalau di dalam sistem pemerintahan parlementer, apabila ada hak angket, yaitu sebenarnya ujung daripada mosi tidak percaya. Ya, kita tahu dalam sistem parlementer, apabila salah satu members yang mendukung, satu member aja, ya, yang mendukung Perdana Menteri itu menjadi koalisi maksudnya ya? Enggak, iya koalisi. Jadi ya, koalisi yang kan di dalam sistem parlementer, Perdana Menteri itu dipilih berdasarkan suara di parlemen. Ya mereka membentuk koalisi ya. Apabila yang koalisi, members dari koalisi itu satu saja keluar dari ini, ya itu menyebabkan pemerintahan jatuh. Jadi hak angket itu adalah suatu hak ya yang sangat penting untuk menyelidiki apakah eksekutif, apakah baik itu presidensial atau perdana menteri sudah melaksanakan undang-undang, konstitusi, kewajiban, tugas dan kewajibannya sesuai dengan ini, ya kan? Kalau dia tidak sudah menyatakan berdasarkan penyidikan, ya investigasi ya, itu terbukti ya pemerintah melanggar itu bisa macam-macam sanksinya, bisa menegur, merubah dan termasuk kalau di dalam sistem presidensial itu memberhentikan pemakzulan. Nah, yang penting di dalam proses hak angket itu dia seperti penyidik ya, aparat hukum biasa ya. Penyidik apa sih penyidikan? Penyidikan itu adalah serangkaian untuk menemukan dan mengumpulkan bukti bahwa dengan bukti itu siapa yang melanggar undang-undang itu. Jadi seperti saya kira sama saja dengan polisi, jaksa dan KPK ya kan untuk memeriksa ya. Dan menurut tata tertib, dia agak sedikit melompat sedikit. Menurut tata tertib yang dilakukan DPR, anggota DPR atau tim angket itu, panitia angket itu bisa memanggil siapapun, termasuk presiden, tentu dengan ada prosedurnya dan ada sanksinya kalau tidak ini kan ya, sanksi pidana, bahkan bukan pidana dalam arti dia bisa dikurung, dipanggil sudah patut ya 2 kali 3 kali itu bisa dengan upaya paksa dan bisa dikurung ya menurut tata tertib yang dilakukan DPR. Nah, di dalam penyidikan itu tentu akan semua pihak yang dipanggil itu ya akan diperiksa, diminta bukti-bukti dan dasar-dasarnya itu ya kan. Nah, dalam pemeriksaan itu ini menurut tata tertib DPR bisa terbuka dan tertutup. Ya, kalau memang si yang terperiksanya diminta bahwa ini menyangkut rahasia, ya kan, itu bisa pemeriksaan itu. Tapi pada prinsipnya pemeriksaan angket itu adalah terbuka untuk umum. Itu menurut tata tertib yang diinginkan DPR. Nah, jadi kembali kalau legal framework-nya kita melihat bahwa di dalam Undang-Undang MD3 ya, tetapi di Undang-Undang Dasar kan nggak ditentukan hak dan kewajiban. Tapi itu secara terperinci diatur dalam MD3 dan peraturan tata tertib ini. Nah, yang menjadi penting di dalam pemeriksaan itu akan dibuka semua ini. Nah, misalnya dalam konteks KPU ini, apa yang diinginkan oleh Pak Jaswara itu, ya sekarang kan lagi berdebat nih, mau apakah ada digital forensik atau tidak, ya itu kan orang yang terperiksa misalnya KPU dipanggil seluruh jajarannya lengkap nih, misalnya kayak Ibu Husnul dulu pernah diangkat nggak dipanggil, nggak pernah ya. Jadi semua komisioner itu dipanggil dunia. Bisa ditanya ini gimana dan seterusnya, ya kan? Ya.
Termasuk coba buktikan ini digital forensiknya. Nah ini bisa ini. Itu ini. Kita ingat waktu hak angketnya Bank Senturi. Waduh, itu Bu Sri Mulyani sampai pegang ini tasbih gitu kan. Wah dia ya kan pegang tasbih terus kan. Ya kan? Dan begitulah kekhawatiran itu bisa dibuka semuanya. Ya kan? Nah, itu. Saya kira ini menjadi penting ya. Mungkin ini juga ya begini kan hak angket ini adalah jalurnya jalur politik untuk pemilihan umum, sedangkan kalau jalur hukum ya kan masuk killing field itu yang Mas Her bilang itu masuk Bawaslu DKPP Killing ground ya, killing ground. ya kan MK misalnya. Ya, udah masuk ke situ kan nah, itu kan nggak itu yang dihindarkan karena bagaimana ngebuktiin TSM gitu loh. Tapi kalau misalnya di hak angket Bisa itu. misalnya saja presiden dipanggil, bukan tidak mungkin presiden dipanggil, ya kan? Dipanggil itu bisa terbukti. Kalau memang terbukti, sudah otomatis TSM itu terbukti. Karena pasti terstruktur presiden yang merintahin struktur dari bawah gitu. Sistematis pasti ada pola-pola kritikan. Masih ada pasti di seluruh Indonesia ini gitu. Jadi menurut perkiraan saya, ya bahwa hak angket ini bukannya untuk gertak-gertak aja gitu loh. Ya, tapi ini untuk mengumpulkan bukti ya untuk di Mahkamah Konstitusi. Tetapi juga dengan dibukanya ini itu kan sebenarnya apa ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu terbuka untuk umum. Ya, untuk apa lagi gitu loh. Ya, kalau secara ya ini kalau kita masih punya etik, ya dia mundur aja dong. Kalau misalnya terbukti, ya kalau misalnya kalau memang ada instruksi, ya KPU harus begini seperti yang sudah instruksi, itu kan udah terbukti gitu. Dan ini bahayanya bahwa hak angket ini, ya jadi jangan dibilang cuman gertak-gertak aja. Nah, kemudian kita tahu hak angket ini kan bisa memberikan impact politik. Jangankanlah sampai putusan. Kan ada yang bilang tidak mungkin bisa ada putusan hak angket. Tapi katakanlah kalau terbentuknya panitia angket, saya yakin pasti terbentuk. Pasti, karena syaratnya udah ini. Dengan dibentuknya panitia angket, maka terbukalah dipanggil, mulai dari kecil dulu. Ya, misalnya ketua KPU-nya dulu kan dipanggil, gitu kan merembet. Ya ke sana, oh menurut keterangan kemana? Merembet itu kan. Itu baru soal KPU, soal bansos. Menteri Keuangan akan ditanya, di dalam anggaran DPR ini posnya Kementerian Sosial. Kok bisa ke sana kemari? Nah, presiden itu menurut pasal 4 Undang-Undang Dasar, dia mempunyai kewenangan pemerintahan. Tetapi kewenangan pemerintahan itu kan ada aturannya. Bukan semau-maunya presiden bisa minta itu, ya kan? Nah kalau misalnya Menteri Keuangannya ya, mencairkan, menyalurkan tidak sesuai dengan aturan, ditanya kenapa? Pasti ada yang merintah, ya kan? Nah ini satu potensial lagi, ya dari pencairan. Nah pencairannya itu kemana rekeningnya? Apakah ke rekening ke satu kementerian atau langsung kepada pemasok, vendor. Dan apakah vendor itu dilakukan tender, bidding? Kalau kami. Nah, kabarnya, ya nanti saya kena ini ya, undang-undang berita bohong ya. Tapi ini kabarnya ya. Kalau kabarnya menurut wartawan nggak apa-apa kan? Kabarnya, kelangkaan, konon kabarnya. Ya, sepanjang sepengetahuan saya. Ya kan gitu katanya. Kalau sepanjang pengetahuan saya. Yang manggil-manggil akan dipanggil duluan, jadi abang tenang aja, terus lanjut. Kelangkaan beras sekarang itu disebabkan untuk bansos. Beras yang di Bulog itu diambilin. Katanya, ya mesti. Nah, disitulah dibuktikan. Ini berasnya dari mana? Siapa vendornya? Berapa? Dan kalau itu kan kalau aliran uang pasti ketahuan kan, nggak mungkin Menteri Keuangan kasih cash, itu pasti. Jadi ini semua kebongkar, ya. Jadi kira saya lah sebagai masyarakat, sebagai warga negara, ya
itu sih sangat setuju kepada hak angket. Kita buat apa? Ini kita udah tahu kok ya. Buat apa ke Mahkamah Konstitusi? Semua hakimnya udah, itu bukan satu aja loh. Ya, semua hakimnya udah melanggar etik. Ya kan? Kalau udah melanggar etik apa lagi? Nah, sedangkan KPU-nya 2 kali. Ya kan? Terus ada lagi yang satunya yang nggak enak lah, masalah yang kurang enak lah. Ya kan? Jadi buat apa kita percaya kepada ya, suatu institusi yang isinya memang tidak beretika? Ya, kan itu kan baik kalau kita bilang tidak beretika. Kalau misalnya pakai bahasa yang lebih keras, tidak bermoral. Etika kan itu moral. Buat apa misalnya peneliti tidak bermoral? Jadi masyarakat, tetapi kan kita harus mengikuti prosedur kayak gini. Jadi kembali lagi kepada hak angket, ya mestinya kita dorong ya hak angket. Nanti kan kalau rapat hak angket itu ada fraksi jalanan kan? Ya kan itu. Jadi fraksi jalan. Lebih baik dia lokalisir di DPR kan ketimbang di jalan kan gitu ya. Jadi saya kira untuk ini hak angket saya kira saya cukupkan aja Mas Hers. Tapi yang penting hak angket itu senjata saya kira. Cuman kan kita khawatir ada sasaran operasi terhadap anggota-anggota yang itu tidak memenuhi untuk, jangankan untuk ini, karena untuk mengesahkan panitia angket menurut tata tertibnya harus dihadiri setengah lebih satu nanti baru sah. Ya, jadi korumnya. Kalau nggak korum nggak usah. Nah ini bahaya. Disinilah fraksi jalanan itu penting gitu loh. Ya, untuk memberi pressure dari luar begitu ya. Saya kira gitu Mas. Tadi maksudnya khawatir kalau ada anggota DPR dari fraksi-fraksi yang mendukung hak angket itu masuk angin gitu ya. Clue-nya kira-kira mereka yang tidak lolos pada pemilu legislatif kali inilah gitu ya, gampang dioperasi itu ya. Adalah anggota DPR yang nggak dapat suara gitu loh. Iya. Ya saya kira gitu Mas. Oke, terima kasih. Kita langsung kan lanjutkan ini alurnya pas ini, langsung ke Mbak Khusnul, Dr. Khusnul Maria. Ini sekalian mempertanggungjawabkan sebagai pengajar ilmu politik. Ya. Kenapa jadi politiknya begini sih Indonesia gitu? Okay. Yang salah dosen-dosennya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya orang yang paling sedih sih sebetulnya udah mengajar ilmu politik, mengajar partai politik dan pemilu, pernah menjadi anggota KPU. Jadi udah lengkap lah kesedihan saya melihat negeri kita yang tidak baik-baik saja. Tapi di dalam ilmu politik sendiri sebetulnya yang kita ajarkan tidak cuma who got what, when and how. Oh ya, kan selalu itu aja itu. Padahal itu sosiologi itu, bukan ilmu politik itu. Padahal kita mengajarkan yang pertama adalah moralite, kemudian filsafah, kemudian pemikiran politik, baru kemudian public ethic yang kayak gitu. Tapi di luarnya ternyata prakteknya tidak demikian. Nah, jadi kalau tadi tidak usah ke MK, alhamdulillah nih satu mazhab jadinya, karena biasanya kalau bicara dengan ahli hukum nggak ada lain kecuali harus ke MK, padahal itu jebakan Batman nih kalau di sana. Nah, kondisi penyelenggaraan pemilu saya katakan hari ini sebenarnya terjadi malpraktek yang luar biasa. Terus kemudian yang kedua akhirnya pemilunya gagal sebetulnya di dalam konteks kita bahas tentang free and fair, bebas dan jujur ya. Dan selalu dikatakan kan kemarin ada yang mengatakan etika dasmu misalnya ya. Nah ini kan apa sih manfaatnya kalau kita menyelenggarakan pemilu yang dengan integrity? Why election integrity matters kayak gitu kan? Karena hasil dari pemilu itu yang dibutuhkan adalah legitimasi pembentukan pemerintahan baru. Kalau kemudian legitimasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka nanti pemerintah baru ini akan terus-menerus menumpuk yang akhirnya terjadi distrust, disorder, disobedience yang akhirnya menjadi political chaos. Harga political chaos itu lebih mahal dibandingkan kalau kemudian seluruh politisi itu menjadi jujur. Nah, kalau kita lihat dari mana saja, kalau kita lihat yang sudah banyak kita bahas dari mulai yang abuse power. Bagaimana cawe-cawe presiden dari mulai sebetulnya tidak cuma dari MK. Sebetulnya ini proses dari 2014, 2019, kemudian pilkada, di 2020 anak mantu jadi. Tapi kenapa tidak diselenggarakan di pilkada
2022 dan 2023. Akhirnya di PLT-kan kepala-kepala daerah. Pemindahan-pemindahan, pergeseran-pergeseran pejabat yang kira-kira tidak mau tunduk taat patuh. Kemudian ada juga kalau dulu kita selalu mengatakan election itu kan kompetisi excluding the use of force, nggak boleh menggunakan kekerasan. Jadi aparatus negara itu juga nggak boleh menjadi satgas pemenangan kayak gitu, itu nggak boleh. Tapi yang terjadi sekarang dengan kementerian semua sampai tingkat desa, beberapa kementerian yang jelas itu terlibat di dalam konteks itu. Bahkan di 2019 saya katakan kepala desa itu banyak sekali yang disandra, mau 2 periode atau masuk penjara dengan adanya Kementerian Desa yang dana desa 1 miliar. Bayangkan dari 83 ribuan kepala desa, lurah itu siapa yang bisa membuat laporan benar kepada BPK dengan dana 1 miliar itu. Nah, ini juga rentetannya sudah panjang kayak gitu. Kemudian masuk ke penyelundupan hukum. MK itu tadi ya diselundupkan, kan mestinya kan MK tidak punya kewenangan menambahkan atau sudah. Lah itu kalimat itu kan nggak boleh ya di dalam konteks itu. Ya, open legal policy apapun lah mestinya tidak demikian. Nah, ketua MK-nya waktu itu mengatakan, "Oh, kita tidak conflict of interest." Halo. Sebetulnya saya nggak tahu ini bagian dari desain atau tidak. Ketua MK sejak dia ijab kabul dengan adiknya presiden, sejak itu pula dia harus keluar. Kenapa? Karena 100% pekerjaan MK itu berhubungan dengan pembuatan, ya kan maksudnya menikah dengan adiknya presiden. Jadi yang ketua MK-nya itu harusnya mundur kayak gitu. 100% pekerjaan MK itu berhubungan dengan presiden. Karena seluruh undang-undang itu dibuat oleh presiden bersama dengan DPR. Jadi nggak ada itu yang namanya saya tidak conflict of interest. Cuma paham nggak dengan apa itu conflict of interest? Kayaknya ya mungkin itu kita kekeluargaan gitu, mahkamah keluarga jadinya kayak gitu kan. Dengan PLT kemudian sistemik di KPU-nya sendiri. Jadi saya katakan fabricated election. Ya, jadi fabrikasi. Sepertinya pemilunya demokratis. Bebas kok milih, tapi sebetulnya sudah terjadi kejahatan pemilu yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat di videonya siapa? Dirty Vote itu kan ada pidana, ada administrasi, ada pelanggaran etik. Jadi semuanya ada itu. Fabricated election. Atau biasanya juga Huntington bicara tentang the liberal Machiavellian election. Pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu-tipu muslihat. Salah satunya di model IT itu. Jadi DPT penyelenggara dari rekrutmen sampai kemudian KPU, Bawaslu, DKPP, aparatus negara masif tentu saja di dalam penyelenggaraan. Di sini yang menarik karena saya dulu menjadi ketua divisi IT KPU yang dulu juga dibantu oleh Bapak Jenderal kita ini. Zamannya saya menjadi anggota KPU itu geng IT KPU-nya geng IT KPU, anak-anak muda semua itu. Jadi kita punya 54.900 aktivis mahasiswa. Jadi dari BEM, HMI, IMM, PM, Himba Budi, pokoknya semuanya diajak, guru SMK, siswa SMK, BEM yang kita kirim ke 4.276 kecamatan, 440 kabupaten kota, 32 provinsi, data center dan disaster recovery center. Kita bangun waktu itu. Ya, dengan harga 395 miliar. Yang saya baca hari ini, tadi itu sempat baca kayak gitu, katanya ITB itu cuma dapat 3,5 miliar. Bikin apa itu? Berarti dia cuma disuruh bikin softwarenya saja. Tidak kemudian, kalau tadi dikatakan bagaimana arsitektur jaringannya, bagaimana engine core sistemnya, katanya ada di Alibaba di luar, bagaimana kejanggalan source code, sirkapnya, fitur editing hilang. Jadi kalau salah, kita dulu punya yang namanya bagian yang kita sebut handling error. Jadi itu semua harus dengan berita acara di kecamatan. Kita taruh di kecamatan dulu mahasiswanya. Nah, kita tarik kabel data baru waktu itu. Yang kecamatan dulu nggak ada. Ya kayak gitu ya. Telkom itu menarik kabel data baru. Nggak cukup dengan Telkom kita pakai telepon satelit. Semuanya itu sudah diletakkan fondasinya. Loh sekarang itu nyontek aja kenapa sih? Nggak mau. Nyontek ini belajar dari, padahal ketua KPU-nya dulu juga anggota KPU 2004. Mestinya dia juga tahu bagaimana sebetulnya transparansi dan akuntabilitas.
Lah di sini penting kayak gitu ya. Jadi nggak bisa dikalahkan dengan quick count. Kemarin saya juga di Ibu Gusnul, ini berarti nggak percaya dengan tes darah kayak gitu kan? Dihubungkannya dengan quick count yang sampelnya 1000, 1200, 2000, 4000 berapa itu? Dari 823.000 sekian ribuan sekian yang kayak gitu TPS. Nah, persoalannya yang dites itu nggak cuma satu orang, tapi 204 juta pemilih. Nah, kayak gitu kan yang dites darahnya itu bukan ngetes darah cuma satu orang kayak gitu kan dalam konteks itu. Tapi bagi saya dalam situasi budaya politik di Indonesia seperti ini nggak bisa. Anda bisa bayangkan jam 4 saya menang berdasarkan quick count. Loh, itu penghinaan luar biasa kepada penyelenggara pemilu KPU yang dia dibentuk berdasarkan konstitusi. Dan itu discourage terhadap mungkin berapa sekarang jumlah, kalau zaman saya dulu 5,5 juta pekerja pemilu. Sekarang mungkin lebih banyak, dulu cuma 565 ribuan TPS, sekarang 823 ribuan TPS. Jadi ini kayak di hijack kayak gitu kan. Nah, persoalannya lembaga bukan, nanti saya sebagai dosen kenapa nggak percaya dengan ilmiah? Well, statistik itu ini bukan privilege demokrasi persoalannya, ini penggiringan opini. Nah, sekarang persoalannya coba kita tanya teman-teman ini, satu, yang bayar siapa? Yang kedua, berpikir nggak sih negara kita itu akan diberikan kepada siapa? Kepada yang order itu? Berpikir nggak bagaimana persoalan-persoalan bangsa ini sehingga Anda mau menerima proyek untuk memenangkan, untuk menggiring opini sehingga mereka suaranya banyak kayak gitu kan. Jadi hari H itu sudah rentetan. Jadi ada yang masyarakat dapat bansos 500 triliunan ya, bansos nanti Pak Antoni yang bicara tentang ekonominya itu seperti apa. Nah, terakhir sebetulnya kalau kita lihat seperti itu, kita selalu dihadapkan dari mulai, ya kalau KPU kan dari mulai rekrutmen, DPT, kampanye, hari H, sampai sengketa. Ada juga pandangan, oh bawa aja, kalau salah kan presiden juga. Kalau salah bawa ke Bawaslu, bawa ini. Saya dari dulu, Panwaslu aja nggak perlu, apalagi Bawaslu. Bawaslu bubarkan aja, itu lembaga nggak penting itu. Kenapa? Karena tidak mendapat. Sekarang pertanyaannya, Bawaslu siapa yang ngawasin? Jadi kan KPU diawasi Bawaslu, Bawaslu KPU diawasi DKPP, nanti DKPP diawasi siapa? Kok bulet? Dari dulu saya selalu mengatakan berikan dana-dana itu kepada civil society, kepada kampus-kampus untuk mengontrol bagaimana penyelenggaraan pemilu. Kenapa? Supaya LSM-LSM juga tidak menerima dana dari asing. Supaya agenda yang namanya suksesi pemerintahan kita tidak kemudian ditentukan oleh asing-asing yang seperti itu. Bawaslu juga mengakui kan, KPU mengakui 2.325 TPS yang salah. Itu yang karena rakyat teriak. Yang nggak tahu, yang nggak ketahuan. Nah itu tadi karena oke, diperbaiki yang sini, nggak taunya sistemnya. Oh kalau diperbaiki yang sini, yang masuk yang sini. Diperbaiki yang sini, masuk yang situ. Nah ini kan gimana sistem kerjanya. Oleh karena itu apakah nanti dengan angket kemudian audit digital itu bisa dimintakan, itu menjadi sangat penting. Ya, ini langkah politik. Saya dari dulu sudah mengatakan nggak perlu. Apalagi TSM. Kalau cuma 1-2 dapil silahkan. Apakah ada dulu di 2004 dibawa ke MK? Ada. Tapi saya tahu waktu itu MK adalah tempat terakhir bagi kami anggota KPU untuk memperbaiki kesalahan. Karena memperbaiki kesalahan adalah mulia juga. Maka di rapat pleno KPU saya katakan, karena saya tahu ada 4 anggota KPU yang mengubah hasil pemilu saat naik pesawat dari provinsi ke Jakarta. Ada di mana lagi beberapa. Saya katakan itu kepada tim hukumnya KPU. Untuk dapil ini KPU nggak usah menang. Gimana sih Pak Gusnul? Ya karena saya tahu itu adalah kesalahan KPU sampai 4 anggota KPU lawan satunya perempuan, ketuanya yang 4-nya laki-laki. Bukan karena itu ya Bang ya. Jadi jangan dilihatin seperti itu. Nah akhirnya kita beberapa dapil itu kemudian dimenangkan oleh
orang. Karena waktu itu KPU menyadari bahwa ini adalah dapil-dapil yang KPU melakukan kesalahan. MK adalah tempat terakhir untuk memperbaiki kesalahan. Tapi kalau kemudian modelnya TSM seperti ini, Anda bawa ke MK, sementara MK sudah dikuasai oleh rezim yang berkuasa, untuk apa? Yang di 2019 saja dulu berapa miliar itu fotokopi, emang dibaca dalam waktu 2 hari? Enggak juga. Jadi gimana? Langkah politik. Kalau misalnya bahkan ke Bawaslu aja saya mengatakan enggak perlu ke Bawaslu. Jadi gimana? Selesaikan semua persoalan yang masih diperjuangkan di KPU. Jangan pergi kemana-mana, di KPU. Kalau enggak, ya sudah, kami serahkan kepada kedaulatan rakyat. Biarkan nanti anak-anak muda dan kita semua turun ke jalan, kayak gitu kan. Nah terakhir, kita perlu reformasi kembali. Mudah-mudahan ini semangat bagi kita semua mencari kebenaran. Kebenaran enggak perlu ini, nanti kebenaran itu akan menemukan jalannya. Yang penting tetap ini semua di dalam kerangka untuk memperbaiki kondisi bangsa. Karena hari ini ya kedaulatan kita sudah dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing. Dan sekarang sepertinya kita semua, Mahkamah Konstitusi dulu kita sebut sebagai mahkamah kalkulator, sekarang menjadi mahkamah keluarga. Nah, ini persoalan kita bersama-sama, tapi saya nggak mau bertanggung jawab kalau itu yang curang Bawaslu, yang curang rezim yang sedang berkuasa, yang curang KPU. Kata Ketua Bawaslu kan kita semua bertanggung jawab. Halo, yang melakukan kecurangan siapa? Enak aja. Ya, jadi ini jadi penting, mudah-mudahan berguna. Kalau salah mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Yes, oke. Tapi seenggaknya sekarang sedikit lega ya, sudah mempertanggungjawabkan ini ya. Oke, Mas Antoni, ini Anda ini kan kalau saya amati ini memang lebih pada ekonomi politik ini, Mas Antoni ini bahasanya ya. Anda mesti mengaitkan antara politik dan ekonominya ini dan dampaknya seperti apa. Ini menarik sekali karena saya membaca di media kemudian bahwa pasar itu menyambut positif kemenangan dari Prabowo Gibran. Saya bertanya-tanya itu sebenarnya pasar yang mana begitu ya kan. Silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Hersu. Selamat malam. Jadi saya rasa kita semua sepakat ya bahwa permasalahan dari pemilu saat ini, indikasi-indikasi kecurangan ini tidak bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan reputasi seperti itu. Yang jelas-jelas bahwa dia ini adalah sudah melanggar konstitusi. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa kecurangan ini sudah masuk TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, itu dibawa sebagai hak angket DPR adalah suatu terobosan yang tidak bisa membiarkan kecurangan ini terjadi. Jadi kalau kita lihat TSM, ini kalau terbukti maka pasal 286 ayat 234 Undang-Undang Pemilu itu mengatakan bahwa pasangan calon bisa didiskualifikasi kalau terbukti melanggar secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah sekarang apa yang dinamakan dengan TSM, terstruktur? Tentu aja kalau pelanggaran ini ada terstruktur, ada kasuistis. Kasuistis itu adalah sporadis, dilakukan oleh orang perorangan. Tadi Bang Ucok sudah katakan, kalau terstruktur ini pasti dilakukan oleh satu institusi besar. Yaitu saya mengatakan bahwa ini yang bisa melakukan itu adalah penyelenggara pemilu. Di luar dari penyelenggara pemilu tidak bisa melakukan terstruktur kecurangan yang terstruktur dan sistematis. Siapa penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu adalah paling atas adalah bertanggung jawab kepada presiden berserta jajarannya. Pelaksananya adalah KPU. KPU sebagai komisi independen.
Tetapi penyelenggaranya adalah, yang bertanggung jawab adalah presiden. Nah, dampak dari kecurangan terstruktur itu pasti adalah masif. Tidak bisa tidak. Pasti masif. Nanti saya akan ceritakan kenapa masifnya, dan ada dua hal di sini saya mau menyoroti, yaitu adalah pelaku dan ada media kecurangan. Pelaku kecurangan dan media atau alat untuk kecurangan itu. Media untuk pelakunya adalah tadi institusi, termasuk dari presiden, menteri dan bawahannya, pejabat daerah, dan juga aparat hukum dan sebagainya. Itu adalah potensi pelaku yang melakukan kecurangan-kecurangan yang secara terstruktur. Lalu medianya apa? Bagaimana melakukan kecurangan itu? Nah, medianya adalah satu adalah politik uang. Politik uang yaitu dengan bantuan sosial. Bantuan sosial itu ada 5, bantuan beras, ada bantuan langsung tunai dan sebagainya. Termasuk program PKH itu, program Keluarga Harapan. Dan yang kedua adalah ini yang sudah dilakukan oleh presiden, yaitu menaikkan gaji dan tunjangan. Dan saya mengkategorikannya sebagai suap kebijakan. Berdasarkan kebijakan itu dilakukan untuk memberikan kenaikan. Karena apa? Karena kenaikan gaji ini harus dipertanyakan dan nanti diangket itu, apakah ini sesuai prosedur atau tidak? Siapa yang menentukan kenaikan gaji itu? Apakah presiden? Nah itu. Yang ketiga adalah alatnya adalah intimidasi. Kita tahu intimidasi dilakukan siapa? Kalau ada yaitu aparat-aparat hukum memegang kekuasaan. Dan yang keempat adalah lembaga survei dan quick count. Ini adalah bagian opini sebagai alat untuk kecurangan tadi. Opini yang awalnya di sekitar Agustus elektabilitas Prabowo hanya 30%. Begitu Gibran dicalonkan menjadi cawapres, lalu elektabilitasnya naik menjadi 40% lebih. Mendekati pemilu, elektabilitasnya adalah satu putaran 50% lebih. Nah, ini kita harus lihat bagaimana kemudian real count-nya si rekap tadi disesuaikan dengan target. Ya, tadi Pak Jaswargoto itu mengatakan kalau kita set 51 dia akan keluar 51, kalau 58 dia akan keluar 58. Bahkan saya sangat surprise bahwa IT ini diset sebelum pemilu, dikondisikan bahwa kemudian dengan simulasi random tadi itu menjadi yang dengan sesuai itu. Makanya itu Prof. Kusnul bahwa quick count selalu sama dengan real count. Itulah pengkondisiannya gitu. Nah itu kelimanya. Lalu pelaksana lapangannya siapa? Dalam hal ini adalah bansos, terutama adalah presiden yang membagi-bagikan bansos, menteri dan pejabat di daerah dan sebagainya. Nanti saya akan kasihkan kronologisnya. Dan kedua adalah tentu saja ada intimidatornya, dan ketiga adalah memberdayakan anggota pelaksana pemilu, yaitu anggota KPU dan sebagainya. Dan keempat adalah yang menguasai IT. Nah kita lihat, untuk pelaku institusi pemerintah, kita lihat pengumuman cawe-cawe itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo itu sekitar bulan Juni kalau nggak salah. Juni 2023. Dan kita semua merasa pada saat itu adalah mau cawe-cawe untuk Ganjar atau untuk Prabowo. Kita bertanya-tanya. Tapi kemudian kita surprise bahwa Agustus ada masuk uji materi untuk batas usia minimum capres dan cawapres. Nah inilah sebetulnya cawe-cawenya. Lalu di mana? Di MK. Digolkan. Di MK digolkan bahwa dikabulkan uji materinya bahwa Gibran bisa dijadikan calon wakil presiden. Banyak yang protes. Kemudian ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersidang antara Oktober sampai dengan awal November.
Apa yang dilakukan? Ini adalah konspirasi. Konspirasi bahwa dikatakan ada melanggar etika, tetapi tidak dibatalkan berdasarkan yang tadi pasal 17 mengenai kekuasaan kehakiman. Dan di situ ayat 5-nya kalau nggak salah yang mengatakan bahwa itu bisa dibatalkan putusannya. Tidak sah. Nah, ini tidak dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dia cuma bilang bahwa Anwar Usman, ketua MK, itu bahkan hanya diberhentikan dari jabatan ketua, tidak dipecat sebagai ketua sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, ini adalah menurut saya ini adalah satu konspirasi yang pertama untuk menggolkan Gibran. Kemudian KPU menerima pencalonan Gibran pada tanggal 25 Oktober dengan melanggar peraturan KPU, melanggar PKPU yang kemudian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dinyatakan melanggar etik, padahal melanggar undang-undang. Karena PKPU adalah pelaksanaan dari undang-undang. Nah, terus di situ bahwa akhir Oktober KPU menyatakan Gibran, 19 November Gibran hadiri Desa Bersatu, yaitu pertemuan kepala desa. Dan kepala desa mendukung paslon 2 dan Gibran ada di situ. Dan sudah dinyatakan bahwa itu ada terindikasi melanggar. Dan Bawaslu tidak, makanya itu apa gunanya ada Bawaslu. Kemudian akhir Desember Joko Widodo panggil kepala desa ke istana. Dikumpulkan kepala desa ke istana. 24 Januari 2024 Joko Widodo mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak dikatakan di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim, dan katanya ASN boleh juga berpihak. Nah, sekarang kita masuk kepada politik uangnya, kepada bansos. Undang-Undang APBN 2024 itu diundangkan pada 16 Oktober 2023. 16 Oktober 2023. Jadi Undang-Undang APBN 2024 itu sudah sudah ditetapkan. 16 Oktober 2023 ini terjadi nepotisme di mana Paman Usman mengabulkan permohonan uji materi tadi supaya Gibran bisa menjadi cawapres. 25 Oktober tadi Gibran sudah mendaftar. Kemudian setelah Gibran menjadi calon wakil presiden, Joko Widodo mengatakan di rapat kabinet 6 November 2023 memutuskan memperpanjang bantuan sosial yang seharusnya berakhir pada November 2023. Apa artinya? Artinya bahwa Presiden mengatakan memperpanjang, artinya anggaran itu belum ada. Karena undang-undangnya sudah ditetapkan. Berarti anggaran untuk bansos tadi belum ada. Lalu kemudian bantuan sosial ini terdiri dari ada 5 hal ya. Nah, akhir Desember 2023 Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan memblokir anggaran kementerian lembaga atau yang namanya automatic adjustment. Ya, semua anggaran kementerian lembaga kecuali ada yang tertentu, misalkan KPU anggarannya tidak boleh dikurangin gitu. Sekitar 50 triliun, 50,14 triliun. Anggaran ini untuk apa? Untuk dialihkan menjadi salah satunya adalah yang paling besar bansos. Artinya apa? Artinya bansos itu tidak ada anggarannya. Bukan anggaran dari Kementerian Sosial. Nah, di sini melanggar undang-undang APBN, karena undang-undang APBN itu terinci dari unit organisasi dan sebagainya itu, fungsi dan program, tetapi kemudian diabaikan. Cikal bakal awalnya terjadi
automatic adjustment ini adalah pada saat pandemi 2022. Pada saat pandemi memang dibolehkan untuk realokasi anggaran. Tetapi kemudian digunakan oleh Joko Widodo ini 2023 dilakukan lagi, padahal 2023 sudah tidak boleh. Karena sudah tidak masuk di dalam yang Perpu tadi, Perpu untuk Corona itu. Ya, Undang-Undang nomor 2 jadinya. Nah, 2024 dilakukan lagi. Nah, di sini kenapa bisa dilakukan pelanggaran-pelanggaran ini? Karena civil society-nya tidak berjalan, karena DPR-nya tidak berjalan. Nah, sekarang DPR mau bergerak dengan hak angket, ini harus kita dorong. Supaya memang bahwa fungsi DPR yang mengawasi anggaran, ini bisa berjalan kembali gitu. Bisa berfungsi secara normal lagi. Nah, di sini dilihat lagi, akhir Januari, pada tanggal 29 Januari, Menko Erlangga mengumumkan pemerintah memutuskan memberi bantuan sosial baru. Berarti belum ada anggarannya, tetapi diputuskan aja gitu. Dalam bentuk BLT senilai 11,2 triliun. Untuk Januari, Februari, Maret 2024 dan dibayar sekaligus pada bulan Februari. Jadi dirapel yang Januari juga, yang udah lewat juga dirapel gitu. Padahal untuk di Februari dan Maret dirapel, dibayar sekaligus gitu. Jadi kalau kita fokus kepada hak angket tadi, kalau hak angket ini kan bisa kemana-mana. Salah satunya adalah bisa juga ke bansos, yang tadi dananya dari mana diambil, lalu ada apa tidak dananya, terinci sampai mana, dan itu semuanya bisa di-trace. Sehingga siapa yang bertanggung jawab, dan secara terbuka ini sudah bisa menjadi bukti bahwa ada pengalihan anggaran untuk bansos yang tadinya tidak ada anggaran dijadikan supaya ada anggaran. Dan ini pernyataan-pernyataan Sri Mulyani sangat serius. Kalau didalami di sini saya lihat ada terjadi pelanggaran di dalam Undang-Undang APBN. Jadi saya melihatnya bahwa bantuan sosial ini melanggar sejumlah undang-undang. Satu adalah Undang-Undang Keuangan Negara pasal 15 ayat 5, yaitu APBN yang disetujui DPR terinci sampai unit, organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanjanya. Dan Undang-Undang APBN yang sudah disetujui DPR tidak boleh diubah pihak manapun, termasuk oleh Presiden, tanpa persetujuan DPR melalui mekanisme perubahan APBN. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pasal 5 dan ayat 4 mengatakan setiap penyelenggara negara wajib untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang dimaksud dengan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, bantuan sosial yang diberikan oleh Joko Widodo merugikan keuangan negara untuk anaknya sebagai cawapres. Dan Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan korupsi, di mana di sini adalah menguntungkan, menyalahgunakan kekuasaannya, menguntungkan pihak lain, yaitu dan pihak keluarganya. Jadi saya rasa ini sangat serius di dalam Undang-Undang Keuangan, di dalam APBN ini, dan ini harus diusut tuntas. Demikian Mas Heru. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Mas Antoni Budiawan. Kalau saya simak tadi, Mas Antoni sebenarnya teman-teman di DPR nggak perlu susah-susah. Udah ada kronologisnya tadi yang disusun oleh, sudah tangan-tangannya udah lengkap nih Mas Antoni, nanti siap ya Mas Antoni kalau dipanggil oleh teman-teman di pansus ya. Oke, sebelum ke audiens yang lainnya, saya ingin ke Pak Jaswar Koto dulu sebentar ya. Tadi yang Anda sampaikan tadi itu ya, itu data-data itu tadi sebenarnya juga
bisa digunakan ya nanti oleh teman-teman dari pansus ya. Dan dari data yang Anda lakukan tadi itu, Anda meyakini betul bahwa memang itu sudah di set up sejak awal, atau itu hanya berdasarkan menurut Anda logika apanya? Logika IT-nya seperti itu? Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari institusi kita ya, sebagai akademisi, pertama kita harus mengecek dulu datanya dari mana. Data yang kita gunakan itu adalah data dari KPU itu sendiri. Bagaimana? Data itu kita ambil ketika setelah pemilihan 14, itu langsung kita ambil. Nah, sebelum terjadi huru hara kita ambil dulu. Kita ambil. Nah, kenapa? Sudah diantisipasi ini ya, bakal terjadi huru hara ya. Karena belajar dari 2019. Oh, iya. Nah, di situ tuh kenanya. Jadi kita ambil dulu Pak. Karena kita sudah berpikir begini, ini belajar dari, ini tidak menuduh, tetapi adalah hipotesis, pengalaman sebelumnya mengajarkan sesuatu. Ini yang sangat penting ini. Saya melihat bahwa begini, dari akademisi, kita bukan saya, kita tim lah dari akademisi itu melihat kok semua quick count itu jumlahnya hampir sama. Itu harus sebagai orang IT, apalagi dia forensik, itu bertanya harus tanya terus tajam itu. Angka menunjukkan sesuatu cerita di balik itu. Kalau orang forensik bercerita, melihat angka itu dia tuh ada cerita di balik itu gitu loh. Tidak sebesar angka, itu kalau berpikir forensik Pak ya. Ini pasti cerita, ada sesuatu yang dimakna di baliknya. Kok semuanya sama? Nggak mungkin. Itu pertanyaannya pasti kalau orang forensik bertanya, nggak mungkin itu pasti ada. Itu paling kita tonjolkan. Pertama. Setelah itu, dari mana datanya diambil? Kok mungkin sama? Berarti sumbernya sama. Itu kesimpulannya itu gitu loh. Nah, ketika 14 itu kita sudah ngambil dulu Pak. Ini kenapa di forensik itu harus kita ambil tracing time itu harus penting itu. Data itu kan berubah. Kita ambil. Dari KPU sendiri kita ambil. Kita diam, kita ambil. Jadi data itu kita kumpulkan. Begitu terjadi huru hara, itu kita kejar lagi. Di mana TPS yang berhuru hara itu. Kita kejar Pak. Itu kita tracing itu data itu. Sampai sekarang ini KPU kalau nggak salah itu dihentikan ya. Shutdown katanya, cleaning kan? Di cleaning kalau nggak salah di cleaning ya? Dibersihkan 2 hari katanya. Kalau orang IT mengatakan cleaning itu ada makna tersirat di belakangnya. Ada sirat. Tapi kita kan tidak bisa menuduh, kita kan bicara IT, apalagi cara forensik. Berarti ada cerita di belakangnya. Disitulah data itu kita olah Pak. Dari data itulah baru kita buat hipotesis. Nah, contoh tadi kan 1 TPS tuh. Itu ada ratusan ribuan TPS kita tracing. Jadi 1 TPS tadi, ya ini kan dari data itu kita buatkan suatu hipotesis berbentuk suatu algoritma. Kan kalau kita bicara IT itu algoritma semuanya bicara itu. Kenapa angka ini muncul sendirinya, dia sendiri tegak itu loh. Itu pasti ada datang dari mana gitu loh. Itu kita pertanyakan Pak. Setiap angka pasti kita tanya satu-satu dari mana. Oh, yang dirubah kan ini, variabel yang dirubah kan ini. Kenapa ini datang gitu loh. Kan nggak mungkin tiba-tiba datang sendiri gitu. Pasti ada dari mana datangnya. Gitu loh. Itu kita tracing gitu loh. Baru kita baca logikanya di belakang. Setelah itu perubahan ke depan apa? Oh berarti kita, makanya tadi itu Pak. Berarti apa kesimpulannya? Data ini adalah standing di situ. Seperti orang itu berdiri aja dari awal situ. Nggak berubah-ubah dia. Oh berubah. Makanya kita lihat tadi sebelum, saat, dan setelah. Di saat pemilu dia sama, ada kan di bawah itu sama kan. Ketika selesai sama juga. Berarti apa? Sebelum pasti sama dong. Kan nggak mungkin kalau kita ambil dari atas kembali, nggak mungkin dia ada di situ. Secara logika IT nggak mungkin ada. Berarti dia datang itu dari sebelum, setengah nih, baru kita kembalikan gitu loh Pak. Ini ada kaitannya dengan 54 juta DPT yang ganda itu tidak kira-kira?
Kalau itu kita tidak bisa pastikan ke situ, Pak. Belum tentu dari situ ya. Belum tentu. ambilnya. Kenapa? Itu kalau logikanya begini loh, Pak. Kalau apa yang dilihat dari situ itu, kan dilihat tadi itu, berarti apa? Kembali kepada quick account tadi itu. Yang 50 tadi, Pak. 58 ya, kembali ke sana itu tuh. Karena dia standing dari sebelum, saat, dan setelah. Data itu sama standing itu tuh. Berarti di lock dia kunci di situ. Dikunci, Pak. Kita kan dikunci tadi itu nampak. Kenapa, Pak? Dikunci itu. Berarti saya pikir, oh gini secara logika ya. Forensiknya bermain di situ. Berarti ada. Logiknya mengatakan statement ini sumbernya pasti sama, satu gitu loh. Cuma begini, kan harus ada pembuktian. Kembali kepada Pak Ucok tadi itu. Pak Ucok, kalau kembali ke MK, paling-paling ya maaf cerita 2019 kita pengalaman itu. Nah, ya. Kalau secara IT, digital forensik bisa menemukan itu. Kami begini Pak, di UIC tempat kita itu, kita sudah sampai forensik kepada si pleno. Oh, oke. Trace out-nya, segmentation, sama pemalsuan tanda tangan, kita sudah bisa mendetek itu. Oh, sampai soal pemalsuan tanda Sampai tangan. sana, itu kecanggihan kita, alhamdulillah. Oh, oke. Jadi jangan dikata, ya alhamdulillah kami baru ya. Puisi itu rektor kayu. Universitas Insan Cita itu ya. Insan Cita. Ya, ya. Jadi di situ tuh kita memang spesialis daripada artificial intelligence. Spesialis intelligence kita gunakan untuk forensik, kita membantu negara ini ya. Konsentrasi untuk membantu negara. Jadi kita sudah bisa sampai itu adalah forensik story ya, time series itu baru. Nanti ada forensik metadata, Pak. Metadata. Dari metadata nanti baru kita masuk kepada image recognition. Image recognition itu menggambarkan, contohnya nih, ketika itu misalnya, contoh nih, kita berlima sepakat menduplikasi. Saya tanda tangan gini. Kalau dilihat kasat mata nggak kelihatan, Pak. Tapi begitu saya masuk forensik, saya nampak tuh, Pak. Ini dibuat di mana? Artinya apa? Apakah di luar, apakah di dalam? Contoh ini ada cahaya ini. Cahaya nih. Begitu saya tanda tangan sesuatu sini, begitu saya masukkan ini, saya akan dapat tuh cahaya dari sebelah sini. Ini nggak mungkin matahari. Pasti dalam ruangan. Tapi itu pembuktian itu kan perlu lagi wewenang dari Pak Angket itu. Makanya saya dari segi IT, kalau boleh DPR golkan aja hak angket ini. Dari sini baru kita buka semua di situ. Begitu pembuktian tadi, karena ini baru hipotesis, tapi secara logika masuk kan. Kenapa? Hipotesis ini kita buat. Tapi tanpa pembuktian dari simulasi kembali kan nggak mungkin. Harus kita simulasikan kembali. Istilahnya begini loh Pak dalam eksperimen apa? Ini hipotesis. Kita buat eksperimen kan. Pembuktian hipotesis kan eksperimen. Untuk pembuktian lebih besar lagi ke lapangan. Nah ke lapangan itulah kita minta anti DPR untuk angket tersebut. Begitu Pak. Jadi kalau diberi kewenangan oleh DPR dan diberi akses itu mungkin dilakukan di digital forensik untuk mencari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan itu. Insya Allah mungkin sekali. Mungkin sekali. Mungkin sekali. Meskipun katakanlah sekarang mereka mencoba menghilangkan jejak digitalnya begitu. Nggak bisa Pak. Jejak digital nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Ketangkep pasti kalau diberi wewenang misalnya gini. Contohnya misalnya DPR bilang, dipanggil itu KPU. Buka semua katanya. Itu berhubungan ke server Pak. Nggak mungkin orang server itu dia menghilang. Oh nanti terrekodnya itu di dunia lagi. Oh meskipun servernya disebutkan di Singapura dan di Cina. Oh bisa kita lakukan. Insya Allah bisa Pak. Itu yang tapi ada legalitas dari pemerintah. Ada pemerintah mengatakan harus begini. Orang sana harus buka Pak. Karena apa? Dia kan berhubungan ke internasional. Nggak mungkin. Kalau tidak track record mereka jatuh. Jadi kepercayaan image dunia turun. Sekarang ini untuk itu mungkin seharusnya ini hak angket ini digulirkan betul. IT bekerja. Bagaimana itu nanti itu ya saya yakin loh Indonesia ini punya orang IT yang banyak, yang pintar-pintar, yang jujur masih banyak gitu loh.
Oke, ya. Oke, mantap. Oke, terima kasih Pak Jaswar Koto ya. Ini saya cuma memberikan keyakinan aja untuk apakah itu dilakukan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan bahwa dengan hak angket ini bergulir itu sebenarnya bisa membuka semua kotak Pandoranya begitu ya. Kotak Pandora kecurangan pemilu 2024 ya. Oke. Bisa Pak, jadi mungkin saya tambah. Hak angket ini kan memberi legalitas sebenarnya. Kan kita kan perlu legalitas Pak. Sebenarnya IT itu bisa dia masuk ke rumah orang secara diam-diam Pak. Bisa ya? Bisa. Dia bisa menerobos masuk semungkin ya orang yang pernah komando ya, tentara komando kan biasa kan diam-diam itu. Kan nggak kalau masuk komando ketahuan kan nggak, itu bukan komando namanya, itu kan gitu ya Pak ya. Nggak mungkin. Jadi dia bisa masuk secara individualis. Kita bisa melakukan. Oke. Hacker itu ya istilahnya. Ya? Bukan cracker Pak. Cracker. Kalau cracker udah merusak dia. Kalau Iya, hacker oh. hanya menghack saja. Cracker gitu loh. Kita masuk. Kita bisa masuk. Cuma kan legalitasnya nggak ada. Kita kan pikir legalitas di sini. Kalau legalitas kita lebih leluasa. Kita betul-betul melihatnya secara terbuka. Gitu lah kira-kira. Oke. Terima kasih. Masih bicara IT. Jadi kalau kita bandingkan misalnya di 2004, hari pertama saja, ini yang 2 pasang ya. Hari pertama itu data yang sudah masuk di KPU 265 ribuan TPS. Hari kedua sudah 458 ribuan TPS dari 565 ribuan TPS di 2004. 20 tahun yang lalu. Dan tidak ada orang asing masuk di dalamnya. Semuanya adalah anak-anak bangsa. Ya paling kalau konsultasi itu kepada Pak Jenderal Pak Gatot aja itu nongkrongnya. Tapi saya juga nggak berani ketemu dengan beliau. Karena beliau waktu itu masih tentara aktif kayak gitu kan. Bukan yang di DKI ya. Nah apa akibatnya? Ini adalah transparansi dan akuntabilitas. Tapi yang dilakukan oleh KPU sekarang ini sebenarnya kecerobohan. Kalau sampai servernya di luar negeri sudah dikasih uang sampai 71 triliun. Kayak gitu ya. Dan sudah ada contohnya, kita punya server, punya data center, disaster recovery center dengan 32 terabytes dan robotic backup 20 tahun yang lalu ya. Dengan 64 Itanium server kayak gitu ya. Yang ada di KPU dan di ini. Di Indonesia banyak kayak gitu loh. Itu 20 tahun yang lalu ya? 20 tahun yang lalu. Mestinya lebih canggih. Yang kedua, apa kecerobohan yang kedua? KPU memberikan beban kepada KPPS. Sehingga data-data salah ternyata kan ada 2. Satu yang oleh KPPS, satu oleh web. Kan tadi diubahkan dari yang C1 planonya kemudian diubah. Kesalahannya katanya bisa sampai 90%. Yang kedua lagi, yang ketiga lagi, tidak di-lock dengan 300 itu tadi. Sehingga ada tambahan 800, ada tambahan 500 ribu, 136 ribu. Jadi ini tidak ya kecerobohan KPU. Ya, Oke, sekalian nanti Anda mau jawab juga, tapi sekalian saya titip tambahan. Tadi Mbak Husnul kan ya menyatakan bahwa tahun 20 tahun yang lalu saja itu biayanya 395 miliar ya. Nah, sekarang 3 kali. Itu IT. Oh, itu IT kan? Iya, tapi yang sekarang katanya cuma 3,5 miliar gitu ya. Itu itu apa? Itu gimana jelas? Anda jelasin juga deh. Ini mumpung seru nih, silakan. Jadi gini deh, mungkin ya kita pun sebenarnya sudah di tempat kita sudah lacak itu semua. Sampai kita ya, tapi mungkin tidak di forum ini ya. Kita sudah lacak Pak. Siapa developernya, berapa harganya. Kita sudah bisa lacak saat itu. Dan gitu kita lacak juga servernya termasuk IP. Kita sudah alhamdulillah sampai sana. Jadi secara data kita sudah punya Pak. Jadi sudah bisa kemampuan di sana. Jadi intinya tadi 20 tahun saja sudah begitu gitulah. Jadi kalau nggak mungkin kita kembali tidak mempercayai apa yang telah dilakukan oleh 20 tahun yang lalu seharusnya. Nah, saya pun katanya berapa Bu? Berapa miliar Bu? 300. Enggak, yang sekarang ini yang didapat itu 3,5 miliar ya? 3,5, tapi itu ya, sistem doang. Jadi enggak mungkin kalau apa logikanya berbicara Pak, sistemnya untuk seluruh Indonesia ini 3, miliar 3,5 ya, itu terlalu gimana ya?
Jadi kalau saya punya pendapat, saya nggak tahu di bagian mana sih 3,5 gitu. Bisa juga karena di situ ada intervensi dari naruh servernya di Alibaba. Saya nggak tahu intervensinya nanti ada dana-dana siluman atau uang setan dimakan hantu. Kalau dana mungkin Pak Antoni lebih tahu dari saya ya. Enggak, tapi Anda sendiri sebagai orang IT kalau diberi anggaran 3,5 miliar untuk membangun sistem Sirekap seperti itu, Anda sanggup nggak? Jawaban saya gini loh Pak. Ya. 3,5 miliar itu kita beli bisa apa Pak? Apa yang kita bisa beli di situ Pak? Pertanyaan saya gitu. Martabak bisa banyak. Ya martabak sekelas martabak lah kita bisa beli. Oke. Terjawab kan Pak? Ya, oke. Terjawab Baik. kan? Oke, terima kasih. Martabak lah kita. Yes. Oke, terima kasih. Kita beri applause semua ya untuk para narasumber. Saya batasi kalau mau tanya sebelum nanti ada Pak Prof. Laude mau menyampaikan. Oke, nanti ada Pak Gatot juga ya. Oke, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Oke, silakan. Mas dari media ya, silakan sebutkan medianya. Satu lagi, mungkin 3 orang saja saya kasih kesempatan. Satu dulu, oke silakan. Ini ada adik mahasiswa ya, silakan. Ya, pakai mic ya, biar kedengaran ya. Ya, di depan sini. Di sini aja, sini. Biar kelihatan kamera. Apa-apa, biar wartawan ya. Ya, sini aja ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih para narasumber atas kesempatannya. Saya Gita Irawan dari tribunnews.com, mau tanya terkait dengan hak angket yang memang sedang ramai dibicarakan ini. Saya mau bertanya kepada 3 narasumber. Yang pertama kepada Bu Husnul, dari sisi politik ini sebenarnya seberapa mungkin hak angket itu bisa direalisasikan melihat peta politik pendukung hak angket dan yang menolak hak angket saat ini serta syarat quorum dalam paripurna. Possibility-nya seperti apa? Kemudian yang kedua, apa yang akan mungkin terjadi jika hak angket itu tidak bisa direalisasikan? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua kepada Mas Dima ya tadi. Tadi kan juga sudah menyampaikan pandangan terkait dengan hak angket. Apakah nanti dari kedepannya ini Mas Dima dan teman-teman di Trisakti ini juga akan mengajak kampus lain gitu ya, mahasiswa dari kampus lain untuk mendukung dan mengawal hak angket ini gitu. Kemudian yang terakhir untuk Pak Jaswar Koto, artinya ini penegasan Pak, artinya Bapak siap buka-bukaan di DPR nanti Pak soal anomali data di Sirekap kalau memang nanti hak angket itu bergulir jadi gitu ya. Udah, terima kasih. Ya, menarik gitu ya. Jadi Dima juga ditanya ini, mau ngapain nih mahasiswa nih setelah situasi semacam ini, penting juga kan kita tunggu. Karena sekarang saya kira mahasiswa nggak sendirian ini, banyak sekali komponen masyarakat yang mau bergerak juga. Oke, siapa yang mau, Dima dulu aja ya, kita minta ya jawabnya ya Mbak Husnul ya. 3 langsung. 3 langsung, oke. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Oke, kalau nggak ada langsung aja kita jawab. Yuk, Dima dulu deh untuk jawab. Ini orang nunggu-nunggu, mau ngapain tuh mahasiswa ini dengan situasi sekarang ini? Oke, baik. Tadi kan pertanyaannya sebenarnya akan kan. Apakah akan mengawal hak angket itu tadi ya? Sebenarnya bukan akan, tapi kami sudah melakukan itu dalam beberapa hal dan memang sempat beberapa kali dapat tindakan intimidasi dan represivitas yang luar biasa. Nah, beberapa waktu lalu kita sempat demo di MK dan kita dibenturkan dengan beberapa kelompok masyarakat yang lain yang mengidentifikasi dirinya sebagai mereka adalah yang pro terhadap Bapak Jokowi dan mereka menolak adanya hal seperti itu. Mereka ingin ya udah ini pemilu damai-damai aja gitu loh. Nah, pemilu kan nggak bisa damai pertama sebenarnya. Akan selalu ada pertempuran minimal gagasan setidak-tidaknya gitu loh. Kalau di masyarakatnya ya kita berharap ada kedamaian di situ. Ada ketertiban di situ. Tapi bagaimana mengkondisikan masyarakat tertib kalau misalnya pemilunya curang? Kalau ditemukan banyak dugaan-dugaan kecurangan. Begitu, kita sudah kawal itu. Nah mungkin sekalian saya promosikan saja, ada laman Instagram khusus untuk memantau gerakan mahasiswa hari ini yang masih tergabung, itu di 410.ind. Ada 4 isu 10 tuntutan di baliknya. 4 tuntutan 10 isu.
di situ. Nah, Ulangi lagi tadi apa alatnya? 410.IND. 410 itu langsung nyambung ya? Ya, itu langsung nyambung. Itu beberapa universitas yang hari ini tergabung dan tergerak di sana yang masih punya semangat untuk mengawal itu semua. Kita nggak pernah punya niatan untuk mengacak-ngacak apapun sistem ini kalau misalnya memang sudah baik dan benar. Gitu loh. Hari ini kita merasakan ada peranan-peranan, ada dorongan-dorongan yang memang perlu dilaksanakan agar apa yang udah diupayakan selama 25 tahun belakangan pasca reformasi ini itu masih tetap terjaga. Nah, kira-kira demikian jawaban saya. Tapi mahasiswa intinya akan terus bergerak. Kira-kira seperti itu. Oh, tentu. Hari ini kita sudah berkonsolidasi tidak hanya dengan kampus. Ini juga bukan hanya gerakan mahasiswa saja. Kita anggap hari ini merupakan gerakan dari seluruh elemen masyarakat yang menginginkan adanya kestabilan, baik itu politik, ekonomi, dan kebudayaan pula. Karena 5 tahunan ini akan menentukan beberapa waktu ke depan bagaimana akan kehidupan bernegara ini. Kira-kira demikian. Pasti akan diajak. Nggak cuma kampus lain, seluruh elemen masyarakat. Siap nggak kalau diundang oleh? Iya, pertanyaannya siap dan tidak langsung ya. Di situ kan kita tadi mengatakan pemilu berkeadilan dan keterbukaan. Berarti kalau ditantangnya gitu siap lah. Insya Allah siap gitu loh. Gitu aja jawabannya. Insya Allah siap. Dan tadi kan sudah secara tersirat, bukan tersirat, sudah dinyatakan bahwa sebenarnya sudah bekerja dari sekarang. Ini barang itu udah jadi tuh barang itu tinggal dipaparkan saja. Kira-kira gitu ya. Insya Allah. Ya. Sekarang Mbak Kusnul. Oh semuanya jawab. Iya. Tanya Nggak ketiga. apa-apa, langsung Ya, aja. oke, langsung nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Supaya semua ngomong lah. Tadi apa pertanyaannya itu? Hak angket. Ya. Kalau hak angketnya sih sebetulnya sangat mudah terjadi ya, karena cuma memerlukan setidak-tidaknya 2 fraksi dan 25 orang. Jadi itu akan terjadi, tapi kan mereka mengukur. Kalau hak angket, kalau nggak bisa digolkan di paripurna, kan nggak ada gunanya gitu kan. Nah itu 50/1. Kalau tidak ada yang masuk angin, ya harusnya ini akan menghasilkan satu putusan yang memang untuk kebaikan bangsa Indonesia. Kalau kita ngelihat kondisi saat ini, bahwa untuk mendorong hak angket ini, semua parpol yang 2 sama 3 ini ya, 01 dan 03, yang 2 parpol yaitu PDI, P3, dan PKB, Nasdem, dan PKS, kelihatannya adalah sudah melihat bahwa ini ada kecurangan yang termasuk TSM, sehingga mereka juga melihat bahwa jalur hukum itu sudah tidak bisa diandalkan, maka mau tidak mau sebagai solusi bangsa, saya lihat akan menjadi jalur politik. Itu saya lihat. Dan harapannya sih semuanya akan masih bergabung ya. Kalau mereka bergabung ya bahwa putusan ini akan cepat gitu. Dan pemerintahan Jokowi akan di ujung tanduk gitu. Di ujung tanduk, dan kemenangan ada di kubu oposisi ini. Saya rasa gitu. Terima kasih. Kalau menunjuk ke tata tertib DPR, itu kan mengusulkan hak angket itu mudah. Ya, 25 anggota DPR, minimal 2 fraksi. Yang menjadi masalah ini kan di sidang pleno, apakah usulan itu diterima untuk membentuk pansus angket, itu menjadi masalah. Tetapi yang saya katakan tadi, ya kan, tadi kan di luar ini off air ya, kita ngomong itu ada partai yang kayaknya masuk angin, yang ditarget operasi gitu ya. Tetapi ingat Mas Heres dan ini Mas siapa tadi? Ya. Di situ ada fraksi rakyat, fraksi jalanan. Ya kan? Jadi fraksi jalanan ini yang menentukan nanti gitu loh. Paling tidak itu 2410.com apa? 410. Itu gitu loh. Tetapi ini kan
isu yang dikeluarkan hak angket itu kan dari calon capres sendiri, dari Ganjar. Kalau itu mundur, ya kan? Wah itu kayak ini. Cuman kan yang kita tanda tanya waktu itu cawapresnya ini yang apa namanya Prof Mahfud dibilang, wah saya nggak ikut-ikut karena urusan partai. Betul itu urusan bangsa Indonesia pada ini ya. Kalau urusan usul mengusul itu memang urusannya partai. Tetapi kan secara gagasan jangankan dia, kita aja setuju gitu loh. Ya nggak Pak Gatot? Iya kan? Ada yang tanda-tanda masuk angin juga gitu ya. Tanda tangan. Yang itu gitu loh ya. Jadi yang galak ini fraksi jalanan ini loh. Jadi seberapa mungkin ya kemungkinan politik ya kan bisa di DPR ya macam-macam. Tetapi termasuk juga ada kemungkinan sidang jalanan gitu loh. Yang ini gitu. Karena isunya udah terbentuk gitu loh. Nah gitu loh. Jadi saya kira kemungkinan yang Anda tanyakan itu kemungkinan yang formal atau yang informal gitu. Karena isu ini udah terbentuk gitu loh. Semua orang bilang hak angket gitu loh. Kalau dia mundur lagi justru lebih berbahaya menurut saya. Itu yang nggak bisa dikendalikan lagi. Apalagi orang udah ngantri beras kok gimana. Gitu. Ya gitu saya kira ini nanti provokator lagi. Enggak tadi Vladimir juga udah bilang kok bahwa dia tidak hanya mengajak mahasiswa tapi seluruh elemen masyarakat. Karena ini jadi concern kita bersama ya. Jadi sebenarnya dari situ kita terjawab tuh Ki. Ya, tapi di dalam perkembangannya kita lihat di misalnya KPU kan minta maaf gitu ya, udah salahnya gede minta maaf, belum lebaran gitu kan ya. Santun itu di dalam menghadapi kritik itu jebakan juga kayak gitu ya, gimana dia sudah beberapa kali melanggar etika kemudian begitu. Kalau dilihat dari peta politiknya memang kita punya masalahnya partai-partai politik kita ini juga sudah dikooptasi atau kong kali kong, unholy alliances kayak gitu kan dengan para oligarki ekonomi, kan kekuatan oligarki politik dan oligarki ekonomi yang bersama-sama. Sehingga tadi ada ketakutan kalau kemudian nanti tidak masuk angin ataukah di bail out kan dan sebagainya, pasti ada. Nah apa sih dampaknya? Dampaknya adalah rezim yang nanti akan membentuk pemerintahan itu tingkat legitimasinya itu rendah. Cuma kalau ngomong dengan rakyat legitimasi ku apa toh kayak gitu ya. Artinya nanti terjadi ketidakpercayaan kepada pemerintah baru. Akhirnya terjadi yang kemudian pemerintah baru terus represif. Kalau represif akhirnya juga ada batasnya rakyat. Karena kedaulatannya ada di rakyat. Sehingga terjadi disorder, disobedient dan akhirnya political chaos. Nah pemerintah tidak mendapatkan kepercayaan publik. Nah persoalannya hari ini langkah politik ini kan sebetulnya kalau saya bicara dengan kawan-kawan yang dari Fakultas Hukum, kalau ngomong sama orang Fakultas Hukum, MK kayak gitu kan, udah jangan ke MK yang jelas itu gitu ya, langkah hukumnya jangan ke MK, serahkan pada rakyat. Jadi tokoh-tokoh sebetulnya banyak, ada tokoh-tokoh kemarin yang juga sudah 100 tokoh lebih dengan purnawirawan, kemudian juga petisi 100, ada mahasiswa, sebetulnya masih banyak yang di masyarakat kita, kelompok-kelompok masyarakat kita ini yang masih punya kesadaran politik yang luar biasa. Nah di sini yang kemarin yang misalnya paslon 01 dan 02 jangan sampai juga kemudian masuk angin juga kan partainya. Oh 03 ya, soalnya aku pikir cuma 2, nggak tahunya 3. Nah bagi kami yang mahasiswa maupun ini kan kita ini moral force, ya kan kita bukan partai politik, bukan di DPR, bukan paslon, tapi moral force. Tapi untuk kepentingan bangsa ini menjadi sangat penting karena sudah satu generasi sejak reformasi. Tapi kita bukannya konsolidasi demokrasi, tapi we are going back again to square one, balik lagi ke KKN. Padahal reformasi dulu KKN dan sekarang dengan welo kayak gitu ya, dengan terbuka luar biasa menjadi saya nggak mau nyebut nama, jadi the word G ya GGG. Jadi kalau menyebut nama dia the word J and the word G kayak gitu kan mahkamah keluarga, maksudnya jadi kita ini kok jadinya hanya ngurusin keluarga itu saja kayak gitu kan, jadi demokrasinya di mana. Nah ini
keprihatinan kita semua. Mudah-mudahan DPR jadi tetap harus berdoa semua. Ya, doa kan menjadi kekuatan dari bangsa ini. Kita berdoa mudah-mudahan DPR kuat di dalam memegang amanah dari rakyat ini. Saya pikir itu. Oke, beri aplaus untuk semua narasumber. Jadi saya kira ini memang betul, ini momentum yang baik dan nggak ada salahnya sekarang mulai memelototi anggota DPR yang dari partai-partai pengusung hak angket gitu. Begitu ada yang mulai masuk angin, mulai sabuk ada fotonya, ada viralkan di media. Ini ketemu ini ketemu itu mesti diviralkan saja supaya mereka merasa bahwa mereka dikawal, ya diawasi dan dikawal oleh publik. Media juga bisa melakukan itu. Karena seperti kita tadi sebut sebelum off air, harusnya ini menang ya oposisi ini. Kenapa? Karena kalau kubu Ganjar 01 dan 03 itu partainya itu terkumpulkan sekarang ini PDIP punya 128 kursi, Nasdem 59 kursi, kemudian PKB 58 kursi dan PKS itu 50 kursi. Itu total kalau plus tambah lagi dengan P3 itu 19 kursi. Kalau P3 kelihatannya, nah itu yang tanda-tanda masuk angin udah mulai kelihatan P3. Tapi tetap saja itu totalnya 295 kursi. Itu dari 575 itu ya masih 50% lebih. Jadi harusnya menang. Nah berikutnya mesti kita intai nih siapa anggota DPR dari fraksi-fraksi di 01 dan 03 ini yang tidak lolos lagi dalam pemilu ini, tidak lolos ke parlemen. Ini orang-orang seperti ini potensi atau dia tidak mencalonkan diri lagi, dia potensi masuk angin gitu lari. Nah ini yang orang-orang seperti ini yang harus diawasi secara ketat gitu ya. Oke, kita nggak seru nih kalau ada Pak Gatot di sini dan nggak kita minta bicara ya. Pak Gatot silakan. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Prof. Husnul, Bang Ucok, Pak Antoni, ini ahli IT Jepang nyasar ke Indonesia ini. Dia bawa kabur istrinya, istri beliau orang Jepang katanya. Jadi udah tidak asing lagi kalau masalah IT. Kemudian Bang Dima dan Bang Hersu serta rekan-rekan sekalian, saya menyimak dari tadi suatu kebahagiaan yang luar biasa ya, bahwa istilahnya permasalahan yang sekarang sedang kita hadapi ini semua udah dibongkar di sini semuanya. Dan kalau saya nanti akan bicara agak sedikit ke kampung-kampungan, karena sebenarnya yang melek tentang pengetahuan ini paling hanya 10%. Itu adalah dari yang sarjana kan istilahnya ke atas. Yang 30% itu lulusan SMA. Tapi yang 60% itu SMP ke bawah. Itu yang menyebabkan mereka ini ya bukannya cuek, tapi memang karena tidak tahu. Tapi saya bahagia bahwa jangan khawatir terhadap hak angket. Karena adik-adik mahasiswa lewat Presiden Trisakti, Dima mengatakan bahwa mereka mengamati partai-partai mana saja yang bisa dibeli dalam tanda kurung, yang tidak akan berpihak kepada rakyat. Dan itu akan menjadi catatan tersendiri. Dan sudah mengatakan juga, apalagi pakar hukum Bang Ucok sudah menyatakan, kita ini semuanya menggunakan tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kalau tidak, maka sudah sewajarnya bahwa fraksi jalanan itu akan bergerak. Karena mati hidupnya bangsa ini ya ditentukan sekarang ini. Pemimpin boleh berganti, tapi negara tetap harus berdaulat dan tetap hidup sepanjang masa. Karena sudah diperjuangkan dengan pahlawan-pahlawan kita yang dahulu kita. Sedikit saya menyimpang tadi, Bu Kusnul aja pura-puranya tahu, padahal dia nggak tahu. Pada saat dia komisaris KPU dia nggak tahu kalau itu saya. Dia tahunya cuma GN aja, ada masalah GN. Saya terpaksa KPU pakai celana pendek, pakai kaos oblong, sendal jepit gitu kan. Begitu saya pensiun baru dia tahu kalau itu Gatot Nurmantio.
Termasuk juga ketika 2004 KPU kecolongan, itu hanya jendela saja lah gitu ya. Tentang apa Golkar jadi buah gitu ya. PDI jadi buah, nama-nama buah jambu, itu kan pernah itu kan 2004. Nah itu sekaligus saya manfaatkan waktu itu. Saya manfaatkan karena kita sama-sama mengetahui bahwa ini ada suatu hal yang bahaya. Di mana kita belum punya undang-undang ITE itu. Maka waktu itu saya temuinlah Pak Matius Salempang, Kombes waktu itu, Polda masih satu di Reskrim Polda Metro Jaya. Ketemunya di rumah makan Padang Bu, di Tugu Tani. Saya temuin, abang bingung ya suruh nyari ini. Iya dek, saya bantu bang, tetapi kita negosiasi. Berapa? Oh enggak berapa, saya bilang gitu. Saya hanya minta abang berjanji, kalau pelakunya ini ketangkap, masukkan penjara. Pasti deh, benar. Saya panggillah teman-teman, anak mahasiswa itu. Panggil ini, Bang Matius Salempang, Kombes, Dirjen Polda Metro Jaya, dan berjanji akan menangkap. Coba Bang sampaikan lagi, saya berjanji akan memenjarakan. Baik Bang, ayo sekarang berangkat KPU. Berangkat sama-sama KPU. Saya masuk ke servernya, pakai fingerprint. Masuk KPU-nya, itu udah berlalu ya, nggak kena hukum nanti ya. Tapi saya tidak berpihak kemana-mana itu, hanya membantu saja. Buka, waktu itu Bang Roy Suryo belum bicara. Buka, saya bilang kita lihat semuanya bahwa ini adalah bukan dari Bangkok, tapi Jogja ke Bangkok, baru ke sini. Kita cari lagi daftar di daftar penduduk, lihat ada satu nama, kemudian ada 3 nama, itu Jogja. Saya bilang abang berangkatkan tim ke Jogja, nanti kalau dia online kita informasikan. Hari ketiga dia online ditangkap. Kita biarkan sebulan, 2 bulan, begitu 2 bulan lebih, pulang balik ke Polda bebas saja. Kita panggil lagi di tempat yang sama, waktu jamnya yang sama di, Bang kenapa kok itu bebas? Aduh deh, nggak ada pasalnya katanya. Kita ketawa, itu yang kita harapkan kata-kata itu. Abang buat Transtaf, akhirnya dibuat undang-undang. Karena dia penting untuk bisnis. Tapi celakanya undang-undang itulah yang memenjarakan anggota kami. Seakan Nainggolan, ya kan? Anton Permana, Jumur Hidayat, Edi Mulyadi, dan banyak lagi itu. Jadi itu suatu yang lucu. Ya Bu Kusnul juga sama, tahunnya itu saya setelah saya pensiun malah. Dan saya terima kasih Bu Kusnul. Dari dapat dikatakan bekas-bekas komunikasi yang dikatakan Bu Kusnul di kecamatan itu, pada saat tsunami itulah yang saya pakai, saya bentuk 2 tim, dan yang buka komunikasi IT di Aceh, itulah tim IT itu juga, dan kita berpikir bahwa kalau ini tidak dibuka keluar, maka kita buat di situ kayak warnet tapi gratis. Gitu. Itu menggunakan IT-nya beliau yang saya bawa ke Aceh lewat satunya Hercules sampai di Aceh, satunya lewat Medan, 2 tim itu. Ini cerita lama saja jadi. Makanya begitu saya ngomong begini, sebenarnya yang dilakukan oleh KPU ini menggunakan cara-cara 2019. Dan 2019 sudah didata. Jadi Pak Koto itu senyum-senyum saja karena tinggal masuk. Dan berarti kata kasarnya gini aja lah. Sebenarnya itu sudah diprogram gitu aja lah Pak. Terus terang saya ngomong, sudah diprogram gitu aja. Sudah diprogram, menyimak dari yang sampaikan ya. Itu sudah diprogram, sehingga begitu masuk barangnya, angkanya seperti itu aja. Tapi sebelum saya lanjut, saya hanya ingin mengingatkan saja, bahwa ketika Bung Karno mengatakan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kita adalah negara satu-satunya di dunia, berdirinya itu secara demokrasi. Kekuatan di tangan rakyat. Kita belum ada negara loh itu Pak. Rakyat semua yang menyatakan mereka. Makanya rakyat inilah menjadi pemilik negeri ini. Ini perlu saya ingatkan karena sekarang ini kita ditindas rakyatnya. Dan selanjutnya rakyat bangsa ini kan kumpulan rakyat yang mempunyai tujuan sama atau cita-cita yang sama untuk membentuk negara. Belum ada negara karena belum punya wilayah. Kan belum punya wilayah Pak. Belum ada pemerintahannya.
Nah, barulah diperintahkan kemudian DPR RI untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, pemerintah yang dibentuk ini adalah untuk melindungi segenap bangsa. Rakyatnya ini yang dilindungi. Kemudian, melindungi seluruh tumpah darah. Tumpah darah maksudnya adalah setiap orang yang lahir itu kan pasti mengeluarkan darah. Jadi, tempat kelahiran bangsa ini. Ya udaranya, ya permukaan laut, dalamnya, dasarnya laut, di permukaan tanah, sampai dalamnya. Itu harus dilindungi. Karena itulah yang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sekarang seperti apa? Maka ketika pemilu sekarang ini, Presiden Republik Indonesia itu bukan sebagai kepala pemerintah untuk melaksanakan pemilu, sebagai kepala negara seperti yang melaksanakan ini. Membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segala macam. Jadi pemimpin yang melindungi bangsa, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini poinnya. Jadi harus ingat bahwa Presiden punya tanggung jawab sebagai kepala negara melaksanakan pemilu ini dengan persyaratan-persyaratan yang banyak. Dan kita menggunakan sistem yang dikatakan Bang Ucok tadi adalah sistem konstitusi ya, trias politika. Nah, trias politika itu antara yudikatif, legislatif, eksekutif, kayak gitu. Eksekutif melaksanakan tadi pemerintah tadi, diawasi oleh legislatif, ya kan, ditengahi oleh yudikatif. Gitu. Kalau kekuatan politik yang ada ini tidak seimbang, ya, sebenarnya hukum itu cenderung punya karakter demokrasi, iya kan, yang menjaga demokrasi itu. Kalau itu seimbang, kalau tidak, salah satu lebih kuat, apalagi cuma satu kuat menguasai semuanya, pasti hukum cenderung represif dan tidak partisipatif. Ini bisa kita buktikan sekarang. Sebenarnya itu sebenarnya sekarang. Jadi sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa yang dikatakan Bu Husnul saja dari awal, ya, bahwa itu sudah didesain 1 tahun lebih. Didesain semuanya. Mulai dari ketua partai tersandera sehingga hukum dibuat undang-undang begitu cepat kilat, sudah tersandra, apa mau penjabarannya pasti dibuat. Kemudian merambah kepada yang paling tinggi, menguasai yudikatif yang paling tinggi, dengan mengkawinkan adik iparnya dengan ketua Mahkamah Konstitusi. Maka selesai semuanya, undang apapun dibuat, jadi dan semau-maunya. Jadi kita secara tidak langsung sudah berubah menjadi negara monarki. Karena legislatif dipegang, yudikatif juga dipegang. Dampaknya sekarang, sehingga bayangkan KPU RI menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres pada 25 Oktober 2023. Kalau MK tadi sudah jelas, saya jelaskan tadi kalau saja sudah jelas ya. Dari segi apapun juga tidak etis lah, sehingga lahirlah anak haram konstitusi itu. Dari Pak Ucok mengatakan dari Undang-Undang Nomor 17, ya kan? Undang-Undang 48 Pasal 17. Ya, Undang-Undang 48 Pasal 17 itu udah batal itu sebenarnya. Ya, tapi kan karena tadi dikatakan semuanya dipegang kan gitu. Disulap undang-undang, kasarnya undang-undang itu bisa diperkosa jadi hamil lagi undang-undang yang baru lagi dilakukan, dan itu menjadi pedoman. Kemudian kenapa bermasalah? Karena memang pada saat itu KPU belum merubah undang-undangnya. Masih tetap 40 tahun kan itu. Dan ada penyanderaan, ancaman dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketika Gibran sudah diputuskan, Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan ada 1 poin lagi yang batas maksimal 70 tahun. Bisa jadi salah satu calon tidak bisa ikut. Itulah maka pada hari Sabtu atau Minggu, maka Prabowo declare bahwa wakilnya adalah Gibran. Walaupun Gibran nggak hadir. Itu jawaban daripada ancaman sang paman. Ancaman itu. Ada buktinya itu, dan saya pernah bicara itu. Nah, sehingga yang dikatakan Mas Dima tadi, kalau prosesnya sudah
tidak sesuai. Tidak sesuai. Ini akan meninggalkan jejak terus, nggak selesai-selesai ini. Nah, kemudian ya itu tadi, setelah semuanya ini yang dikatakan teori plot twist. Gitu. Semakin banyak orang disandera tak berdaya, maka mereka tertipu dan skenario besar pasti akan berhasil. Kadang kita bertanya, kenapa kok kita sekarang jadi miskin? Nggak bisa jawab. Tiba-tiba kita miskin. Daya belinya kurang, harga mahal. Membuktikannya mudah saja. Silakan Anda buktikan, besok beli ayam, masuk dikurung, selama 2 hari jangan dikasih makan, kasih minum saja. Habis itu ayam itu diambil, bulunya cabutin semua Pak. Teriak-teriakan namanya, cabutin, taruh. Anda datang pasti lari kan? Anda bawa beras, pasti dia datang. Itulah teori. Jadi kalau ingin mengendalikan orang, miskinkan dia, sehingga dengan bansos pun sudah selesai masalahnya. Jadi ini memang luar biasa. Maka dapat disimpulkan bahwa pemilu 2024 berada dalam situasi politik yang sedang tidak baik-baik saja. Dan ancaman yang sangat serius karena pemuda HB melaksanakan survei di Sumatera, 85,2% setuju bila terjadi kecurangan, maka berbagai provinsi Sumatera akan menarik mandat mereka. Ingat bahwa dalam membuat negara kesatuan Republik Indonesia, tidak pada tanggal 17 Agustus semuanya bergabung. Aceh agak belakang, Riau juga agak belakang, karena mereka kerajaan-kerajaan yang merdeka dan sejahtera. Maka dari itu, maka kampus-kampus berapa saat lalu sudah menunjukkan akar sehat, menunjukkan integritas mereka dan bersikap membela keadilan. Tidaklah mungkin sekelas guru besar terburu-buru menyatakan sikap tanpa riset, observasi dan analisa yang jelas. Karena dia mengatakan guru-guru itu terlalu cepat apa segala macam guru besar. Nggak mungkin guru besar seperti itu. Pasti dia observasi dulu, riset dan sebagainya. Dan tidak mungkin pula orang yang terpelajar menutup mata atas ketidakadilan dan keseimbangan dalam proses ngurusnya Gibran menjadi cawapres. Udah dibuktikan tadi, Dimas mengatakan nggak boleh ini terjadi. Kecuali pikirannya telah tutupi dengan duit atau godaan kekuasaan politik lainnya. Ini bisa terjadi pada hak angket. Kalau ketua-ketua partainya sudah terlanjur nikmat dalam kondisi sekarang, kenapa? Karena banyak. Jadi ini yang sangat-sangat berbahaya. Dan saya sedikit mencontohkan, Bung Karno itu jadi presiden dari 17 Agustus 1945 sampai dengan 67. Bu Megawati Soekarno Putri, anak presiden, 24 Maret 1999 jadi ketua partai. Dengan perjuangan sendiri, bukan bapaknya udah gak ada, udah meninggal. Dan 21 Oktober 1999, yaitu 23 Juli jadi wakil presiden RI. Dan 23 Juli sampai dengan Oktober 2004 menjadi presiden RI. Dan Puan Maharani baru 1 Oktober 2019 jadi ketua DPR RI. Jadi nggak ada sangkut pautnya. Nah, kemudian Pak Harto 32 tahun. Saat 1 tahun terakhir baru Mbak Tutut 14 Maret 98 hingga 21 Mei 98 jadi Menteri Sosial. Itu pun melengkapi KKN-nya kan. Padahal cuma menteri, hak prerogatif presiden untuk ngangkat. Jatuh juga Pak Harto. Pak Habibie, nggak ada masalah. Presiden Abdurrahman Wahid, nggak ada masalah, anaknya nggak ada yang ikut cawe-cawe, ya kan. Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono, dari 2004 sampai dengan 2014, 10 tahun juga. 2014 itu Agus Harimurti itu masih pangkat mayor, kasih obrigi pelindung 17. Itu suatu hal yang sangat biasa. 2016 komandan batalion, sangat biasa karena dia udah letkol. Setelah turun, baru 2017 cagup pilkada DKI dan tidak berhasil. Bapaknya sudah nggak ada itu, bukan presiden. Kayak gitu. Lewat 15 Maret 2020 ketua Partai Demokrat dan baru kemarin 21 Februari 2024 menjadi menteri.
Akhirnya diantar ruang, entah ikut cawe-cawe. Ini adalah tauladan dari presiden-presiden yang sudah meninggalkan jejak jadi presidennya. Tidak mengorbankan harga dirinya, kehormatannya hanya untuk keluarganya. Tapi Presiden Joko Widodo di akhir jabatannya ini dengan berbagai luk-luk yang 3 periode segala macam, Gibran anaknya, ya kan, dipaksakan dengan berbagai cara, baik pelaksanaan pendaftaran sampai dengan pelaksanaan yang tadi dijelaskan oleh Pak Koto tadi. Ini yang sangat luar biasa. Tetapi saya ingin menjelaskan, tolong disorot ini ya, agar publik tahu bahwa Undang-Undang APBN disahkan tahun 2024 ya. Tahun 2024 disahkannya 21 September 2023. Dan diundangkan 16 Oktober 2023. Undang-Undang nomor 19 2023 tentang APBN 2024. Ini penting ini. Ini penting. Bantuan sosial harusnya, tolong kameranya ke sini. Ini kameranya ke sini. Kameranya. Supaya publik tahu. Ya. Bantuan sosial harusnya berakhir pada November 2023. Rapat Kabinet 6 November 2023, Jokowi memutuskan memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024. Hanya keputusan seorang presiden tanpa persetujuan DPR dan tidak ada undang-undang APBN. Bisa dia buat harusnya undang-undang APBN, P ya, perubahan. Ini tidak. Bayangkan. Dari ini saja sudah melanggar. Kemudian perpanjangan bantuan sosial ini tidak ada di dalam APBN 2024 karena sudah diputuskan. Setelah APBN Undang-Undang pada 16 Oktober 2003, artinya pemberian bantuan sosial melanggar Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara. Dua sekaligus yang dilanggar. Ini fakta. Kalau dikatakan saya membuat berita bohong, silahkan. Oleh karena itu, Bu Sri Mulyani mengambil anggaran bansos dari kementerian dan lembaga lainnya yang dinamakan automatic adjustment sebesar 50,2 triliun. Itu kalau tidak salah disapu rata tiap-tiap kementerian 5%. Ini pun tidak boleh. Bu Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran bantuan sosial yang terindikasi kuat melanggar undang-undang ini atas perintah Presiden Joko Widodo. Firm itu. Dan alokasi anggaran bantuan sosial dari kementerian dan lembaga lain melanggar pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 yang berbunyi APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanjanya. Enggak ada ini. Undang-undang APBN yang sudah disetujui DPR tidak boleh dirubah pihak manapun termasuk Presiden Joko Widodo. Melalui pemblokiran automatic adjustment, APBN hanya dapat diubah melalui mekanisme perubahan APBN yang disetujui DPR yang saya sampaikan tadi. Arahan atau instruksi Presiden Joko Widodo untuk memblokir anggaran kementerian dan lembaga juga melanggar Undang-Undang anti KKN dan penyalahgunaan kekuasaan Presiden. Karena keputusan Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang bantuan sosial secara mendadak ini bermotif politik dan nepotisme untuk mendongkrak elektabilitas dan memenangi Gibran. Artinya bantuan sosial dadakan tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan masyarakat. Mengapa? Karena itu Joko Widodo terindikasi kuat juga melanggar pasal 5 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Setiap penyelenggara negara wajib untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut definisi pasal 1 angka 5 nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Masuk juga ini, itu barang. Pemberian bantuan sosial dadakan Joko Widodo termasuk perbuatan melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya, anaknya, dan kroninya.
Presiden Joko Widodo juga diduga keras melakukan penyalahgunaan wewenang kekuasaannya dengan memaksakan memberi bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa ada mata anggaran di dalam APBN 2024. Nggak ada itu, Pak. Nggak ada. Keberanian yang luar biasa itu. Nomor 15 ya. Ya? Udah masuk, Pak. Selanjutnya, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Terakhir, pemberian bantuan sosial untuk presiden dan menteri lainnya tanpa melibatkan Kementerian Sosial melanggar tugas pokok kementerian dan termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Lengkap sudah, Pak. Karena pemberian bantuan sosial dadakan tersebut dapat dipastikan tidak tepat sasaran karena dibagikan di tengah kerumunan massa tanpa ada data penerimaan bantuan karena data tersebut berada di Kementerian Sosial. Coba bayangkan itu, luar biasa itu. Jadi sangat-sangat luar biasa, ya saya katakan semua yang dilakukan tadi rangkaiannya jelas cacat moral. Mengapa itu dilakukan? Nah ini dia, Bu Husnul. Jadi jangan nyalakan quick count, real count jangan. Nah, saya minjem kata-kata Profesor Dahlan Iskan. Yang terjadi sekarang ini adalah kebenaran baru. Ya. Kalau kebenaran menurut Dima, Bu Husnul, orang kampus kan, Pak, itu kan kebenaran berdasarkan fakta-fakta kan? Iya kan? Sekarang nggak berlaku itu, Bos. Enggak. Kebenaran berdasarkan friksi. Kebenaran berdasarkan friksi. Yang dilakukan quick count kan friksi itu. Mana ada 800.000 sekian cuma 2.000. Sekarang kalau quick count itu berani, dia menyampaikan saya berdasarkan saya ambil sampel dari 2.000 TPS, sebutkan TPS-nya. Iya dong, sebutkan TPS-nya. TPS mana-mana saja. Nanti kita bisa lihat, benar nggak itu? Kalau dia sebutkan itu, kita bisa langsung cek itu, Pak. Iya. Iya. Yang sangat disayangkan sekarang, harusnya saya ini tidak ikut paslon mana-mana ya. Harusnya paslon 1, paslon 2, paslon 3, buat yang sama. Berdasarkan data fakta yang ada, sebutkan TPS-TPS-nya, bisa mengecek. Itu perbandingan, sudah selesai. Iya, kita tantang dong. Anda yang membuat quick count, kan? Sebutkan TPS-nya mana-mana saja. Ini yang seharusnya kita kejar seperti. Karena saya katakan kebenaran sekarang yang baru ini aja kebenaran berdasarkan friksi. Jadi sekarang ini, Dima, untuk apa kamu sekolah? Kau jadi budak di sini. Karena yang nanti bisa jadi pejabat, anaknya pejabat orang-orang kaya. Yang dikatakan sekarang ini oligarki, itu adalah bangsawan-bangsawan. Gitu. Monarkinya yang tadi keluarga tadi. Jadi yang bisa jadi bupati, wali kota yang punya uang. Karena begitu dia buat kebenaran berdasarkan friksi, dia pelihara buser-buser, dia menyerang ke semuanya, terbentuklah itu benar. Dan sudah termakan, ada yang dia menyatakan menang, ada yang menangis kalah. Kan gitu, karena ini kebenaran friksi kan. Ini kebenaran yang terbaru sekarang ini sangat luar biasa. Sudah gila ini negara ini. Kalau kita percaya dengan kebenaran-kebenaran seperti ini. Ya kan dengan framing, kemudian tambah buser-buser yang banyak, ada orang cekat serang lagi. Karena sekarang Pak, banyak anak-anak muda sekarang juga sebagian orang tua juga, sudahlah terima aja, sudah menang kok. Saya kadang-kadang sedih lihat dengar seperti itu. Ini kok udah ikut-ikutan gila negara ini gila.
Kan gitu. Sudah mengatakan seperti ini. Ini kan suatu hal yang, jadi kita kemakan friksi seperti ini. Maka kita bicara seperti ini, kita sama-sama mengobati yang sudah mulai gila-gila ini mudah-mudahan cepat sembuh gitu loh. Dengan fakta-fakta yang ada. Ada Pak Goto segala macam. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Dengan diskusi tadi kalau kita lihat semuanya, kita bisa melek semuanya. Hanya yang saya katakan tadi 10% saja yang sarjana ini yang bisa benar-benar mengerti, atau ditambah 30%, 40%. Yang 60% ini adalah kewajiban kita semuanya, tokoh-tokoh masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat semuanya. Karena kalau tidak, tamat sudah. Kita kembali kepada negara monarki lagi dengan bentuk yang terbaru. Kemudian semua yang akan disampaikan tadi, kebenaran baru ini yang menjadi tradisi di semuanya. Sehingga anak-anak kita melihat kalau kita tidak jadi penipu, kalau kita tidak jadi korupsi, kalau kita jadi pencuri, kalau kita bersifat jujur, maka kita tidak bisa jadi orang. Ini berbahaya. Ini harus kita luruskan agar negeri ini selamat. Dan ingat, kita dorong agar terjadi di DPR, ya, hak angket, kemudian pleno juga. Kalau itu tidak bisa, terpaksa kita silakan parlemen jalanan. Karena hak dari rakyat untuk melakukan itu. Dan adik-adik kita mengatakan bahwa mereka sudah berkoordinasi bukan sendirian. Karena perjalanan bangsa ini sejak tahun 1900 kebangkitan nasional oleh orang muda. Sumpah Pemuda oleh orang muda. Perjuangan oleh orang muda. Kan gitu. Reformasi oleh orang muda semuanya. Mengapa? Karena mereka lah yang menuntut warisan yang benar-benar bisa untuk hidup negara ini ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot Nurmantio. Tapi jujur saya punya catatan sedikit Pak Gatot. Saya agak khawatir karena tadi Bapak menyatakan bahwa negara ini kan sebenarnya sudah negara orang gila gitu. Dan di tengah orang gila itu yang waras yang dianggap gila. Ya kan gitu. Jadi ya, tetapi sekarang saya penting mengingatkan kita memang tidak boleh membebankan ini sendirian kepada teman-teman di DPR yang sedang berjuang untuk mengajukan hak angket. Ya, saya kira kita semua harus membersamai mereka yang sedang berjuang itu karena mereka butuh, saya kira dukungan-dukungan dari kita semua gitu ya. Ya, jangan biarkan teman-teman di DPR sekarang untuk sendirian. Oke, Pak Gatot menambahkan. Kelihatannya nih Bang Hensu khawatir, ya di DPR. Jangan khawatir Pak, karena di DPR itu, ya DPR itu saya bicara-bicara, ya mereka ini yang di koalisi pembaruan, ya itu mengatakan bahwa gampangnya gini aja, Partai Demokrat, apakah ada dipasang Demokrat bersama-sama Prabowo dan Gibran? Ada nggak? Nggak ada. Demokrat dengan Prabowo. Ya kan? Yang lainnya sama, nggak ada. Saya tanya kenapa? Ya dalam hati kita ini Prabowo yes, Gibran no. Partai-partai yang saya dengar dari kader-kader partai ya, itu seperti itu. Kenapa? Mbak, Prabowo yes, Gibran no. Jadi dari kata-kata ini kita harus optimis. Tidak mungkin ketua-ketua partai ya kan dicap oleh adik-adik mahasiswa sebagai yang sudah terbeli, sudah tersandera. Inilah kesempatan untuk bangkit. Begitu Bang Suji, jangan takut ya. Oke, terima kasih. Cukup melegakan ini insight information dari Pak Gatot, tapi tetap saja kita harus terus mengawal ya. Terima kasih, tidak terasa kita berada di ujung perbincangan kita kali ini, dan tapi saya kira ini kan hanya semacam trigger saja ya untuk men-trigger. Yang paling penting nanti adalah di lapangan yang harus kita lakukan itu. Kawal terus, jangan sampai lolos gitu ya. Oke, saya Hersman Arif mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semua, juga teman-teman yang ada hadir di sini, ada di mahasiswa yang hadir, teman-teman media, juga para tokoh senior yang hadir di sini, dan juga buat Anda yang ada di beberapa channel di YouTube, di Hersman Point yang live mengikuti live ini, Refli Harun channel, kemudian Bang Edi, dan banyak juga sejumlah channel lainnya yang menyiarkan ini secara live. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.